namun kalau saya ini sebetulnya juga di sini saya akan presentasikan terkait dengan materi inovasi, karena materi akan merancang atau mempelajari apa itu LMS, bagaimana sistem bekerja, kemudian apa kelebihan dan juga kekurangan LMS. Yang pertama, kita tahu bahwa di sini LMS itu adalah learning siswa sekolah, dimana ini adalah kita memperbaiki sekarang sudah digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, dimana contohnya kita di universitas kita, yaitu penggunaan LMS ini sangat-sangat memudahkan dan juga ada banyak hal yang kita menggunakan Silaya. Jadi Silaya itu adalah untuk kegiatan mahasiswa untuk menjangkau diskusi mengenai pembelajaran atau bidang lainnya, kemudian dijadikan satu dalam fitur yang Silaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana LMS itu bekerja. Kita di era sekarang dengan punya fleksibilitas yang tidak, di mana software itu ada informasi. Dan apa itu produk LMS? Learning Management System. Nah, Learning LMS adalah sebuah platform di database web yang merealisasikan seluruh fasilitas maupun Anda dalam berproduk, di mana pusat LMS ini bekerja tempat di mana dosen dan mahasiswa menjadi. Kemudian pengganti transmisi poin yang sangat penting, di mana LMS ini digunakan sebagai rekayasa ruang publik tanggung jawab dari sistem kejelasan di mana LMS itu bekerja, di mana kita sering melakukan ini dengan melakukan atau menggunakan waktu kita agar bekerja secara singkat dan tidak mengeluarkan atau pengeluaran biaya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah akses fleksibel, di mana LMS ini dirancang atau program tadi saya dirancang untuk diakses kapan saja dan di mana saja melakukan format atau dan LMS itu enak, bisa digunakan dengan menggunakan HP. Kita bisa mengakses menggunakan HP, kemudian bisa menggunakan laptop. Jadi LMS ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah sistem kerja LMS. Yang pertama untuk dosen, di mana LMS menggunakan materi kuliah PDF, video atau gambar yang lainnya. Ya, betul sekali. Kita sebagai mahasiswa UTN menggunakan LMS yang kita gunakan adalah Silaya, di mana Silaya itu bisa ada materinya, ada presentasinya, atau ada feedback antara dosen dan juga mahasiswa, di mana mahasiswa dan dosen itu bisa berdiskusi di sana, kemudian menyusun forum diskusi interaktif. Ya, kemudian menggunakan Microsoft maupun tugas kuliah. Kemudian yang selanjutnya evaluasi dan memberikan masukan. Ini di mana LMS atau kita yang menggunakan Silaya itu sering. Contoh saya mengambil tugas itu menggunakan LMS, kemudian menggunakan Silaya. Kemudian ketika saya mengumpulkan ada PDF, video atau presentasi, ada kemudian saya upload, kemudian ada dosen untuk menilai, kemudian dosen juga mengumpulkan full feedback atau umpan balik antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian pertama LMS bagi mahasiswa. Yang pertama, jadi di sana ada file atau video atau audio dan lain-lain, itu bisa diakses atau dipelajari dari mahasiswa, sehingga waktunya itu jadi fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Kemudian membaca beberapa prioritas ketika ada sesi
ada sensasi ternyata ini harus waktunya dan jam ini kita cuma jam ini bisa. Nah itu ada keberadaan kemudian bisa dilakukan ini kita baru menggunakan yang namanya ada diskusi satu, ada tugas satu lagi sama dengan tugas bagus misalnya dengan tugas 1 sampai 3 di sini kita bisa berdiskusi antara teman secara teman mahasiswa dan mahasiswa ini. Kemudian yang kedua yang saja dalam menggunakan ujian di dalam LMS atau silakan kita menggunakan kuis untuk mengerjakan soal-soal untuk mengerjakan latihan. Oke, bisa dipahami. Oke, kalau sudah ada sudah manfaat LMS tadi dari awal saya sudah sini terkait dengan apa itu manfaat LMS. Manfaat yang pertama adalah sentralisasi data, di mana semua materi perkuliahan, silabus dan riwayat tugas simpan aman di satu tempat terpusat bebas dari resiko materinya. Dan ini kita sebagai mahasiswa dalam dosen saling menghubung antara keduanya antara mereka mahasiswa dosen itu untuk saling bersatu. Jadi kita adalah satu tempat di mana itu yang namanya silabus. Kemudian yang kedua efisiensi pengetahuan. Sebenarnya LMS digunakan apa? Digunakan untuk diserta dia serta kemudian ongkos konsultasi lewat 10 tahun di dalam LMS ini kita jadi menjadi dengan energi biaya menggunakan kertas ataupun banyak yang saya transformasi nilai dapat karena perkembangan akademis sampai dan membantu dosen membantu aktifan dengan anak-anak di sini siswa bisa langsung melihat langsung antara hasil yang sudah disampaikan oleh dosen kemudian siswa bisa mengoperasinya. Kemudian saja tetapi LMS ini punya kelebihan dan juga kekurangan dan kelebihan dari mahasiswa belajar mandiri bebas online dan belajar lewat video memudahkan akses yaitu mengumpulkan tugas kita mengumpulkan bagaimana cepat akses ke dosen kemudian kalau tidak ada orang pengguna yaitu mendukung komputer sekarang semua juga diberikan ini kita sebagai mahasiswa itu sangat terbantu karena apa kita bisa mengupload di mana saja menggunakan media apapun baik lewat HP maupun tetapi itu juga mempunyai kekurangan atau produk LMS ini atau selain ini juga mempunyai kekurangan yang pertama adalah keterbatasan teknologi menggunakan pilihan proyek dan di sini ketika kita mengerjakan atau menggunakan LMS ini kita harus punya koneksi internet yang sesuai yang sangat maksimal dan juga harus harus sesuai dengan kapasitas internet kita. Ketika internet akan menjadi kita tidak akan merasa terganggu. Kemudian yang kedua adalah minim interaksi sosial. Nah ini resiko interaksi. Yang pernah kita lakukan adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran ketika COVID. Gimana saya juga belajar di era COVID-19 itu merasa jenuh karena sering pembelajaran Zoom, jangan ketemu teman, jangan ketemu dosen, dimana kita juga sangat sulit untuk berinteraksi atau bertukar pikiran, bertukar gagasan. Jadi ini adalah ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Jadi setiap program, setiap kegiatan kita punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Oke, next selanjutnya, ini mungkin dari apa yang saya sampaikan harus mungkin dari teman-teman atau yang lain bisa bertanya kepada yang tadi ada pertanyaan bagaimana kita ini jika kita tidak hanya diam kita hanya diam tidak mau bertanya ataupun acuh berada di kawan sama jadi kita juga nanti akan kehilangan kita mau belajar kita menulis atau menerapkan atau mengimplementasikan berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan.
Oke, mungkin cukup itu saja yang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.